pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Saya kemarin habis ngobrol dengan seorang teman lama, seorang Jokower atau pendukung Jokowi garis keras. Kami dulu tuh sama-sama mendukung Jokowi dengan militan dan mengeluarkan banyak biaya tanpa sedikit pun ingin mendapatkan jabatan. Senang aja berkontribusi kepada negeri, meski nggak banyak, setidaknya kami sudah ikut berperan lah. Nah, kali ini saya dan teman saya yang Jokower itu berbeda pandangan. Saya dulu membela Jokowi karena nilai-nilai yang dia bawa. Sedangkan si teman saya ini membela Jokowi karena suka dengan personalnya saja. Itulah kenapa dia sekarang membela Prabowo karena dia ngikut kemanapun Jokowi berpihak. Sesederhana itu, gak rumit-rumit buat dia. Saya menyebutnya pendukung emosional, bukan rasional. Karena sudah mendukung secara membabi buta tanpa melihat gambar besar politik yang seharusnya bisa dia baca. Yang membuat saya geli itu adalah analisanya yang sangat dangkal. Dia bicara tentang kenapa Jokowi itu mendukung Prabowo. Dan poin dari analisanya itu yang mengagetkan saya. Dia percaya bahwa Jokowi sebenarnya tidak mendukung Prabowo, tetapi menyiapkan Gibran sebagai presiden. Karena menurut dia nih, Jokowi percaya bahwa Prabowo itu hanya bisa bertahan 2 tahun saja sebagai presiden, akibat memang sudah kena stroke 2 kali, dan kalau kena yang ketiga kalinya, maka Prabowo akan istirahat sebagai presiden. Lalu digantikan Gibran, wakilnya, sebagai presiden. Dengan begitu, menurut teman saya nih, rencana jangka panjang Jokowi untuk pembangunan Indonesia bisa terjaga oleh orang yang dia percaya. Saya memang sempat mendengar berita itu, dan kalau Jokowi percaya hal seperti itu, saya yang kaget. Jokowi itu dalam pandangan saya adalah orang yang pintar. Kenapa kok terjebak dalam keyakinan bahwa Prabowo akan mundur dalam waktu 2 tahun sebagai presiden karena masalah kesehatan? Saya aja yang bodoh ini nggak percaya itu. Karena kalau Prabowo itu jadi presiden, maka dokter-dokter terbaik yang akan menangani seorang presiden supaya kesehatannya tetap bagus dan tidak pernah akan membiarkan seorang presiden absen dari pengambilan keputusan untuk negara. Ya, karena saya malas berdebat dengan teman yang sudah memberhalakan Jokowi itu, saya sampaikan pandangan saya di sini saja. Jadi gini, logika aja. Kalau Prabowo jadi presiden, apakah mungkin Prabowo dan Hasim adiknya, juga kroni-kroni Prabowo yang dekat dengan dia, seperti Sufmi Dasko dan lain-lain itu, akan membiarkan Jokowi sang mantan presiden untuk tetap berkuasa? Nggak akan mungkin lah, 1000%. Percayalah. Yang pertama akan mereka lakukan adalah memotong tangan-tangan dan kaki Jokowi di pemerintahan, terutama di kepolisian dan TNI. Supaya memastikan bahwa elemen penting negara itu ada di tangan orang-orangnya Prabowo, bukan lagi orangnya Jokowi. Itu logika dasar yang sangat sederhana. Memang siapa sih yang mau pemerintahannya diganggu oleh bukan orang-orangnya? Saya sendiri ibaratnya ditunjuk jadi CEO sebuah perusahaan, pasti akan mengganti orang-orang CEO lama dengan orang-orang yang saya kenal dan saya tahu cara kerja mereka biar semua urusan jadi lancar. Melumpuhkan kekuasaan Jokowi di pemerintahan pasti jadi agenda di tahun pertama oleh Prabowo dan kroni-kroninya, supaya kekuasaan itu absolut di tangan mereka. Orang-orang Prabowo itu juga nggak bodoh. Kalaupun misalnya Prabowo sakit,
Mereka itu sudah punya langkah-langkah untuk memastikan merekalah yang akan tetap pegang kekuasaan. Bukannya diserahkan kepada Gibran, anak ingusan yang tidak punya pengalaman. Dan apa sih dayanya Jokowi, sang mantan, kalau itu terjadi? Nggak ada sama sekali. Sama seperti tidak punya powernya para mantan-mantan presiden lain seperti Megawati dan SBY. Karena kendali itu pasti ada di presiden yang ditetapkan oleh undang-undang, bukan mantan presiden. Sudah paham kan logika sederhana ini? Jadi sebenarnya pada situasi ini Jokowi lah yang terjepit. Seperti makan buah si malakama. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu yang mati. Apalagi Jokowi mungkin saja dapat laporan terbaru bahwa kondisi Prabowo sekarang sedang fit-fitnya dan tidak mungkin akan digantikan dalam waktu 2 tahun. Jadi buat Jokowi sekarang bukan hanya Megawati saja yang berbahaya, tetapi juga Prabowo ketika dia sudah pegang kekuasaan. Kembali ke Megawati sudah nggak mungkin buat Jokowi karena dia sudah dianggap berkhianat oleh PDI Perjuangan meskipun sampai sekarang masih terdaftar sebagai kader. Tetapi di depan ada mulut singa yang juga siap menerkam kalau Jokowi salah ambil langkah. Ini yang membuat saya heran sebenarnya. Kenapa kok Pak Jokowi bisa-bisanya melakukan strategi politik pinggir jurang seperti itu kalau tahu ke depan kondisinya akan seberbahaya itu? Masa sih jawabannya sederhana banget? Karena Jokowi percaya bahwa Prabowo akan sakit dalam waktu 2 tahun dan digantikan oleh Gibran? Atau memang Jokowi ingin menciptakan matahari kembar di dalam pemerintahan nantinya buat langkah anaknya Gibran 5 tahun ke depan jadi calon presiden? Nah, ini kan berbahaya untuk negara ketika roda pemerintahan digerakkan oleh 2 orang dengan kepentingan berbeda dan tidak lagi satu tujuan. Nasib negeri ini akan dipertaruhkan di depan nanti ketika terjadi gunjang-ganjing di pemerintahan ketika presiden dan wakilnya ternyata tidak sejalan sehingga nggak jelas mau dibawa kemana kapal besar bernama Indonesia ini. Mau ke utara atau mau ke selatan. Saya sendiri nggak habis pikir sampai sekarang. Apakah hanya karena nafsu kekuasaan saja Jokowi bisa bertindak semiring ini? Jujur, dulu saya kira Jokowi adalah presiden yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ternyata saya tertipu. Begitu juga dengan jutaan rakyat Indonesia yang memilihnya dan berharap kepadanya. Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi dan sekarang malah mematikan demokrasi itu sendiri. Mungkin memang benar kata orang, Jokowi belum selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin benar orang bilang bahwa kilau kekuasaan itu membutakan mata dan hati. Saya sendiri nggak bisa menjawab, hanya Jokowi yang tahu apa yang dia yakini. Saya dulu menganggapnya sebagai pecatur politik yang ulung. Tapi orang bijak juga berkata bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Seorang pecatur ulung besar kemungkinan akan kepleset juga, apalagi ketika dia keseringan dipuji dan akhirnya membangun persepsi dalam dirinya sendiri bahwa dia adalah berhala. Seruput dulu kopinya kawan. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.